Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut lagi belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran kelima. Nah, di pembelajaran kelima ini materinya ada 2 anak-anak. Yang pertama tentang IPS, ya, muatan pelajaran IPS tentang keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Masih ingat kan tentang keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia? Tetapi sekarang kita akan membahas lebih khusus di daerah tempat tinggal, ya. Lalu yang kedua ada dasar-dasar gerakan tari bagian kedua. Yang kemarin itu di hari Selasa kalau kurang salah itu pembelajaran 2 ya anak-anak ya. Ada yang dasar-dasar gerakan tari yang bagian pertama. Jadi sekarang kita akan lanjutkan dasar-dasar gerakan tari yang bagian kedua ya anak-anak ya. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita pelajari masuk dan menjadi berguna bagi kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Jangan lupa dipersiapkan dulu buku paketnya, dipersiapkan buku latihannya, karena sebentar di akhir video ini akan ada latihan seperti biasa. Jadi jika sudah siap, mari kita belajar. Ya, kita akan mulai dari muatan pelajaran IPS dulu tentang keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Namun sebelumnya masih ingatkah kalian bentuk-bentuk keragaman di Indonesia? Ada berapa? Ya benar, ada 7 ya kalau tidak salah. Jadi yang pertama ada suku bangsa, lalu ada bahasa, yang ketiga ada rumah adat, ada tarian daerah, ada pakaian tradisional, senjata tradisional, dan yang terakhir ada alat musik tradisional. Ya, jadi inilah bentuk-bentuk keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Tapi kita akan lebih mengkhusus ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kita akan mulai belajar ya. Jadi pembelajaran 5, muatan IPS, keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Nah, kita akan belajar ini lebih ke suku, lalu lebih ke budaya suku tersebut. Yang pertama, di mana suku itu merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Salah satu contohnya di gambar ini, ya. Siapa yang tahu ini bapak ini berasal dari suku mana? Ya benar sekali, pria dari suku Bali. Umumnya memakai udeng atau ikat kepala. Ini namanya udeng, ikat kepalanya di saat sembahyang. Ya, setiap sembahyang suku Bali memberi sesajen kepada para dewa. Ya, jadi inilah keragaman sosial budaya yang ada di daerah Bali, ya, khususnya suku Bali. Kita lanjut. Selain suku Bali, ada suku Betawi yang memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Nah anak-anak, siapa yang sudah pernah menonton ondel-ondel? Sudah banyak ya yang pernah menonton ondel-ondel. Jadi ondel-ondel itu adalah pertunjukan khas dari suku Betawi. Tetapi kalian tidak perlu jauh-jauh untuk menonton ondel-ondel langsung di Jakarta.
di tempat suku Betawi, karena biasanya di festival-festival budaya pasti dipertontonkan, ditampilkan berbagai pertunjukan khas dari seluruh daerah di Indonesia. Dan sekarang di era digital itu ada juga yang namanya YouTube, pasti kalian sudah tahu ya. Next, kita lanjut. Ini adalah suku Asmat, di mana kebudayaan suku Asmat itu biasanya masyarakat suku Asmat akan menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Nah, biasanya yang Pak Guru tahu ya, suku Asmat akan berdandan seperti ini ketika masyarakat akan melakukan upacara ritual dengan menari, lalu biasanya juga menyambut tamu terhormat yang datang. Itu juga salah satu riasan sebagai sebagai make up mereka dalam menjalankan kebudayaannya di suku Asmat. Nah, bagaimana anak-anak? Kira-kira keragaman sosial budaya di Indonesia itu banyak sekali ya. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia dengan berbagai budaya yang kita punya. Kita juga harus bisa melestarikan. Oke? Seperti biasa, di akhir video ada kegiatan Ayo Berlatih ya. Jadi kegiatan latihan untuk materi ini, materi pertama, melakukan keterampilan kegiatan portofolio yang ada di buku pena 4A halaman 18 ya. Jadi di sana ada tugas mengidentifikasi ciri khas suku bangsa di Indonesia. Kerjakanlah di buku latihan kalian. Carilah informasi tambahan di internet, majalah, buku, atau ensiklopedia yang dapat menunjang tugas kalian ini. Yang ketiga, mintalah bimbingan orang tua jika kalian perlukan. Lalu seperti biasa, kirimkan hasil kerja kalian ke Guru Wali via aplikasi WA. Oke anak-anak, sudah mengerti kan materi yang pertama? Ingat, tugasnya dikerjakan, dikumpulkan kepada Pak Guru. Jadi kita akan bertemu lagi di video kedua tentang SBDP, yaitu dasar-dasar gerakan tari bagian kedua. Jadi sampai jumpa.